Iman di tengah dunia yang serba cepat. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi bergerak cepat, teknologi berkembang cepat, dan hampir semua hal ingin didapatkan dengan instan. Orang ingin jawaban cepat, hasil cepat, dan keberhasilan cepat. Dunia mengajarkan bahwa semakin cepat seseorang mendapatkan sesuatu, semakin baik hidupnya. Tanpa disadari, cara berpikir seperti ini juga bisa memengaruhi kehidupan rohani kita. Banyak orang mulai sulit menunggu Tuhan. Ketika doa belum dijawab segera, hati mulai kecewa. Saat masalah tidak langsung selesai, iman mulai goyah. Kita ingin Tuhan bekerja secepat dunia bergerak. Padahal iman seringkali bertumbuh justru dalam proses menunggu. Tuhan tidak selalu bekerja secara instan, tetapi Tuhan selalu bekerja tepat waktu. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman berarti tetap percaya meskipun kita belum melihat jawabannya. Dunia ingin segala sesuatu terlihat jelas sebelum percaya, tetapi iman mengajarkan kita untuk tetap percaya bahkan saat jalan belum terlihat. Abraham adalah contoh seseorang yang hidup oleh iman. Tuhan menjanjikan keturunan kepadanya, tetapi Abraham harus menunggu bertahun-tahun sebelum janji itu digenapi. Yusuf menerima mimpi besar dari Tuhan, tetapi sebelum mimpinya menjadi kenyataan, ia harus melewati pengkhianatan, penjara, dan penderitaan. Semua proses itu tidak mudah. Namun melalui proses panjang itulah Tuhan membentuk iman mereka. Seringkali kita ingin Tuhan segera mengubah keadaan, tetapi Tuhan lebih dahulu ingin mengubah hati kita. Tuhan memakai proses untuk mengajar kita percaya, bersabar, dan bergantung penuh kepadanya. Dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 tertulis, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan bahwa firman Tuhan berkata, menanti-nantikan Tuhan. Menunggu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Saat kita menunggu dengan iman, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Dunia yang serba cepat sering membuat hati menjadi gelisah. Kita mudah membandingkan hidup dengan orang lain. Saat melihat orang lain berhasil lebih cepat, kita mulai merasa tertinggal. Namun Tuhan memiliki waktu dan rencana yang berbeda bagi setiap orang. Iman mengajarkan kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan tanpa harus iri atau panik melihat perjalanan orang lain. Dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 tertulis, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan tidak pernah terlambat. Apa yang Tuhan kerjakan mungkin tidak selalu sesuai dengan waktu yang kita inginkan, tetapi selalu sesuai dengan waktu terbaik menurutnya. Karena itu jangan kehilangan iman hanya karena jawaban doa belum datang. Jangan menyerah hanya karena proses terasa lama. Di tengah dunia yang serba cepat ini, Tuhan memanggil kita untuk tetap hidup oleh iman. Iman membuat kita tetap tenang saat dunia penuh kecemasan. Iman membuat kita tetap berharap saat keadaan belum berubah. Dan iman membuat kita terus berjalan bersama Tuhan sekalipun belum melihat akhirnya. Dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 7 tertulis, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hari ini, mungkin ada doa yang masih kamu nantikan jawabannya. Tetaplah percaya. Tuhan sedang bekerja. Apa yang Tuhan mulai dalam hidupmu tidak akan pernah Dia tinggalkan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap hidup dalam iman di tengah dunia yang serba cepat ini. Saat hati kami mulai gelisah dan ingin segala sesuatu terjadi dengan segera, tolong kami untuk tetap percaya kepada waktu dan rencana MU. Kuatkan kami dalam proses penantian dan ajar kami berjalan dengan setia bersamamu. Biarlah iman kami tetap teguh sekalipun kami belum melihat jawaban yang kami harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang diberkati melalui firman Tuhan.